Sawadikap, Jaimasi, Sabaidi, Kamustaka. We are joyful to see you. The kingdom of heaven has come near. But God does not give up on this generation. That is why you are born into this world to make a difference. We are in His mighty hand. Come now, you who are near and far, bow in His presence and worship His holy name. Rancanganmu itulah yang terbaik, dan jalanmu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersamamu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Itulah yang terbaik, dan jalan-Mu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam
ASEAN Unite Ministry Inkubator. Masih bersama gue Viana dan juga Yesua Abraham. Kembali lagi. Asik. Penyanyi, penulis lagu, dan masih banyak lagi karya-karya yang Puji sudah Tuhan. dan akan Amin. jadi berkat buat kalian teman-teman. Menurut lo Yesua, masih butuh nggak sih penulis-penulis lagu, khususnya lagu-lagu rohani ya? Atau udah cukup nih? Butuh lah. Butuh banget penulis-penulis lagu yang, karena setiap orang itu kan punya pewahyuannya beda-beda ya. Kalau kita baca firman aja, maksudnya yang nulis Injil aja nggak cuma Matius, ya kan? Iya, Ada iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu. Yang jadi nabi aja gitu, nggak cuma satu. Tuhan pakai banyak orang yang Tuhan panggil dengan karunia-karunia. Bahkan karunia-karunia itu masih ada sampai sekarang kan. Iya. Tuhan masih berikan gitu. Jadi setiap kita itu dibutuhkan banget sih, lebih banyak lagi gitu. Iya. Gak dibilang kayak, oh udah cukup lah, udah ada Karague Lewi gitu kan, udah ada Kajonan Prawira gitu. Bener. Saya mah siapa gitu loh. Setiap orang tuh dapat pewahyuan yang beda-beda, dan pesan Tuhan tuh beda-beda juga dari tiap orang, karena pengalaman hidup orang-orang juga beda-beda. Beda-beda. Ya, jadi makanya dibutuhkan sekali penulis-penulis lagu zaman sekarang yang punya perspektif zaman sekarang, ya kan? Karena kan setiap orang hidup di zaman yang berbeda-beda, makanya Bener. Tuhan bilang aku adalah Tuhan dari generasi ke generasi yang lain gitu. Ya. Karena memang ya setiap generasi ada masalahnya sendiri, Benar, setiap benar. generasi ada tantangannya sendiri, butuh solusinya sendiri, dan kita sebagai penulis-penulis lagu dari lintas generasi ini butuh untuk tetap berkarya supaya bisa jadi jawaban untuk generasi yang memang Tuhan tempatkan buat Bener, kita. bener. Dan rasanya tuh generasi sekarang itu tuh kayaknya kesempatan tuh banyak banget Bener. gitu. Kayak ya lo bisa nyanyi di depan kamera handphone sendiri dan kemudian bisa salurin itu di sosial media Iya. masing-masing, dan akhirnya orang mungkin dari 1 menit atau sekian detik itu tuh bisa terberkati loh lewat karya-karya dari orang-orang ini. Jadi benar sih ya, butuh banget nih lebih banyak orang yang bisa berkarya, apalagi kesempatan makin terbuka gitu, Yes. lebih gampang gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan masih agak susah. Susah dulu harus gitu ya. recording kemana segala macem, pakai pita, pakai pita, harus ke studio, mau bikin harus pakai CD, belum ada digital dulu, Iya, atau kaset ya kan. Kalau sekarang Instagram aja bisa post di IGTV, Bener, IGTV bener. bisa 12 menit, bisa 3 menit gitu kan. YouTube bisa, Iya. gitu kan. Atau ya rata-rata itu paling gampang lah ya, SoundCloud bisa juga gitu. Jadi memang kesempatannya sekarang udah gampang banget. Sekarang pakai modal handphone aja udah bisa bikin lagu kok. Iya. Gitu loh. Betul-betul, aplikasi udah banyak bisa Banyak nolong banget. kita. Jadi kalaupun teman-teman yang ngerasa gue nggak bisa main musik gitu, ya ada aplikasi yang menolong, ada YouTube yang bisa mengajarkan, kan banyak tuh ya tutorial ini dan tutorial itu. Dan ada ASEAN Unite nanti akan ada kelasnya. Bener banget. Akan ada ASEAN Unite Ministry Inkubator yang akan buka kelas, bukan cuma teman-teman yang mau nulis lagu, tapi juga yang mau produksi musik nih. Yes. Bagi teman-teman pemusik, nanti ada teman kita juga yang akan ngajarin gimana sih dengan perlengkapan yang mungkin sederhana. Ya nggak harus yang sampai yang kayak punyanya siapa dan punyanya siapa yang udah terkenal dan berkarya banyak banget, tapi nggak apa-apa gitu, mulai aja dari apa yang Ada. kita punya, apa yang ada gitu. Musa di tangannya ada tongkat, dia pakai tongkat. Yes. Kita di tangan kita ada gadget, Sikat. kita pakai handphone kita gitu ya, atau gadget yang lain. Jadi teman-teman juga bisa belajar sampai nanti bisa didistribusikan di semua ya, Digital di all digital platforms itu. Nah, itu kira-kira secara teknis susah nggak sih? Untuk Kalau upload ke digital untuk- platform? Heeh. Nggak susah, tapi memang butuh dana. Ya. Ya, karena memang untuk kita upload ke digital platform sekarang itu kita perlu mediator. Mediatornya itu agregator. Iya. Ya kan, kalau kita nggak mau agregator, kita harus nebeng sama publisher atau sama label. Iya. Yang dimana label pun nggak, kan kalau misalnya kita mau bawa ke label, rata-rata label pun butuh filterisasi dulu ya gitu ya. Nggak semua karya bisa Bener, mereka bener. ayomi gitu, nggak bisa semua karya bisa mereka rilis, karena kan itu dibutuhkan budget gitu. Tapi Iya. kalau dibilang kita sendiri, kalau kita punya budget, kita mau rilis sendiri bisa gitu loh. Dan ya harus pinter-pinter nabung aja gitu.
Kalau memang kita benar-benar rindu karya ini bisa rilis gitu, bisa kita pelajari caranya. Itu tinggal cari agregator, ada TuneCore, ada DistroKid, banyak macam gitu kan. Itu udah tinggal masuk ke websitenya mereka, daftar, habis itu masukin kartu kredit kita atau debit card kita, udah bisa langsung upload semuanya. Gitu. Jadi memang sekarang super gampang banget ya. Makanya dibilang tuh zaman ini tuh zaman dimana kita sudah tidak membutuhkan label lagi sebenarnya. Itu kecuali ya kita butuh marketing segala macam, ini kalau sisi industrialnya ya. Benar. Gitu. Tapi kalau memang kita cuma rindu ini bisa ada didengerin banyak orang secara audio, bisa kita taruh di tadi melalui TuneCore atau DistroKid, pokoknya agregator. Tapi kalau memang kita merasa kayak aduh aku belum punya dananya nih, ya it's okay, YouTube. Kita bisa ke YouTube karena buat mereka yang mau dengerin secara audio ada YouTube Music. Betul. Video kita bisa ditonton dengan bentuk audionya aja di YouTube Music. Jadi ya nggak ada alasan lagi untuk tidak berkarya. Benar. Ya kesempatan itu semakin terbuka, lebar, dan tinggal gimana kita mau cari info-infonya sih teman-teman. Yang mungkin kayak kita bingung secara hukumnya gimana ya, secara ini itunya gimana ya, kayak nanti surat kontraknya gimana gitu kan. Karena gue juga baru satu sih ya, baru sekali banget nih pengalamannya, dan awal-awal memang nggak ngerti gitu. Cuman pada akhirnya tuh kayak ya berproses gitu, kita berproses untuk akhirnya jadi tahu gitu. Nggak serumit yang kita bayangkan kok gitu. Tidak sesusah itu. Gitu. Nah tapi kalau Yesua sendiri kan berarti selama ini udah bisa lah ya, udah ada pihak yang memang ngatur dan akhirnya itu bisa terdistribusi lah seperti itu. Jadi ya mungkin dia udah gampang gitu ya. Tapi ada temen. Itulah mungkin juga membuka kesadaran kita, penting juga untuk kita kolaborasi gitu. Jadi penulis lagu itu nggak akan bisa sendiri. Dia juga butuh orang-orang yang bisa bikin musiknya, ya kecuali dia bisa nulis lagu dan musik gitu ya. Tapi ya kita bisa kolaborasi, dan di kelas ini juga seperti itu yang kita harapkan. Jadi ada orang-orang nanti teman-teman yang khusus untuk tulis lagu, ada yang khusus untuk bikin musiknya. Nah goal kita pastinya selesai kelas ini akan ada karyanya gitu. Dan mungkin yang agak beda sama yang lain, kita pengen teman-teman juga bisa ada magangnya dulu. Sedap. Seru kan? Ada ininya dulu ya, ada internship. Iya. Bukan cuman mahasiswa nih, tapi juga peserta kelas ini kita mau dorong supaya teman-teman juga magang dulu. Tujuannya supaya teman-teman tuh bisa dapet ide-ide, cerita-cerita Tuhan di hidup lu sendiri atau di orang-orang komunitas yang nanti lu bakal magang di sana. Jadi semakin hidup karyanya, semakin powerful lagi. Seperti itu teman-teman. Ada kesulitan-kesulitan lain lagi nggak, Yesua? Waktu bikin lagu sampai ke tahap produksi seperti itu? Waktu ya kadangnya. Kesulitannya karena nggak semua lagu itu bisa lahir di waktu yang kita inginkan. Gitu, setiap karya tuh ada waktunya memang segala hal ada waktunya kan, bahkan untuk lagu bisa jadi pun ada waktunya. Gitu. Kalau memang dia diizinkan Tuhan untuk lahir di hari itu, ya dia akan jadi di hari itu juga, entah mungkin 30 menit, entah mungkin 1 jam kemudian jadi waktu kita nulis. Tapi kalau memang Tuhan bilang belum saatnya lagu itu jadi, nggak akan jadi itu lagu. Atau mungkin bahkan lagunya udah jadi tapi memang tiba-tiba menurut Tuhan belum waktunya untuk dirilis, ya nggak bisa dirilis. Kayak ya itu yang gue alami juga ya. Ada lagu-lagu yang udah jadi tapi kayak tuh dalam hati tuh kayak belum gitu, kayak belum saatnya gitu, bisa berasa aja gitu. Gitu. Paling cepat bikin lagu berapa lama tuh sampai jadi satu lagu? Cepet sih, paling cepet kayaknya 15 menit, 30 menit. Bikin lu mau bilang 5 menit. Udah mau siap-siap. 15 menit lah, 15 menit, 30 menit ya itu masih ada lah, bisa kejadian. Tapi biasanya itu masih dipoles-poles lagi. Gitu. Paling lama, paling cepet banget ya 30 menit sih. Tapi itu kayak jarang-jarang lah. Gitu. Kalau yang paling lama nih misalnya tahun ini, chorusnya tahun depan. Itu ya tadi tuh, si Sahabat Terbaik tuh 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Itu yang paling lama? Paling lama.
biasanya tuh dapetnya cepet nih, dapat misalnya satu bagian, tak. Nah kadang tuh cari match, entah itu verse-nya atau chorusnya yang hilang itu, buat cari dia nyambungin ngawininnya itu yang lama. Bener. Sometimes moodnya kan kalau kita nulis lagu ya, kalau keseniman biasanya nyari mood kan, moodnya belum dapet, vibe-nya belum dapet, nggak dapet ini. Padahal baru dapetnya 2 tahun kemudian gitu. Kocak aja sih. Tapi pernah nggak ada yang misalnya lu baru dapat verse-nya nih, atau kayak bingung juga ini enaknya di mana ya, tapi udah dapet lah gitu sepenggal ini. Pernah nggak kemudian ngobrol-ngobrol sama orang, terus ajak orang untuk yuk jadiin lagu ini utuh gitu? Oh pernah. Lumayan waktu itu sama Bang Andi Ambarita, tapi belum rilis lagunya. Itu kayak udah jadi, ada hook, ada bridge, ya kan, belum terus akhirnya kita bikin verse-nya bareng sama Bang Andi. Oke. Sama yang lain pernah nggak, misalnya kayak bertiga, kan kebanyakan nih ya belakangan lah, maksudnya makin banyak orang tuh nyiptain lagu tuh nggak sendiri, tapi kayak grup gitu loh. Bahkan ada kan kayak gereja-gereja yang worship timnya gitu ya, atau WL singers gitu ya, berapa orang, terus lu bikin lagu ya gitu. Nah, bikin lagu bareng-bareng tuh gimana? Kalau gue belum pernah punya pengalaman, jadi pengen denger juga. Kalau gue kan udah nulis lagu bareng Eklat, ya kan, kita bertigaan kalau nulis, atau berempat atau berlima. Terus sama kemarin itu kita nulis lagu sama Sound of Praise. Oh, oke. Sound of Praise, Elia Sutopo, Elisa Sutopo. Jadi kita waktu itu menurut gue pribadi ya, semakin banyak orangnya, semakin cepat lagunya jadi. Oh gitu? Serius, beneran. Nggak lagu sebaliknya? itu enggak sebaliknya. Seru ya? Lagu itu semakin banyak orangnya, semakin cepat jadinya. Oke. Itu menurut gue, dan semakin semakin kaya. Gitu sih. Jadi memang lagu itu uniknya gitu ya. Iya. Kecuali ada satu orang yang dominan banget gitu, atau biasanya sih itu kan persoalan lebih ke arah ego ya, gitu. Cuma kalau semuanya udah pada dewasa, mereka adalah penulis-penulis lagu yang profesional gitu, ibaratnya mereka sudah biasa nulis gitu kan, mereka bisa kerja tim bareng gitu. Ketika itu rame-rame nulis, cepet jadinya. Gitu. Tapi kalau mereka nggak biasa nulis bareng, ya bisa lama. Gitu. Tapi kalau udah terbiasa nulis bareng, sama-sama punya kesadaran bahwa ini tuh project bareng-bareng loh. Kita nggak pengen saling nongol, tapi harus sama-sama nih nongolnya. Itu cepet banget dan bisa bagus banget. Dalam bayangan gue tuh justru susah gitu. Enggak. Ternyata enggak ya, seru. Justru kalau kita nulis lagu sendiri biasanya lebih susah, mentok kita bingung. Iya benar. Kan kalau kita rame-rame tuh ada yang ngisi, saling ngisi, seru banget. Sekalipun misalnya ya beda-beda selera misalnya, kayak beda-beda style, tapi bisa. Wow. Dan jadi lebih kaya ya. Lebih kaya. Jadi seru banget ya. Iya, seru. Dan mungkin ini yang bisa terjadi loh di kelas kita, bener gak? Bener, sangat bisa terjadi. Yang bahkan nggak saling kenal, misalnya join terus jadi peserta bareng-bareng, tapi ternyata jangan-jangan nih selama ini mungkin udah punya sepenggal lirik nih, ketemu sama teman-teman di kelas terus bisa saling ngobrol gitu, gue punya ini nih gitu, oh gimana kalau gini, dan bisa jadi satu lagu. Bener. Kita nggak tahu gitu ya. Dan kalau menurut pengalaman Yesua sih katanya seru justru kalau kita nulis lagu bareng-bareng gitu ya. Ayo guys, ikutan. Iya. Jadi gimana? Gue udah punya verse nih, belum ada chorus. Asik. Gimana kalau kita kerjainnya pas lagi di kelas? Pas lagi di kelas. Kan kita ngelempar ide gitu sih, yuk lengkapin nih ya. Nanti kalau butuh musiknya udah mentok, kita ke kelas yang sebelah gitu. Tolong kasih nada ya. Udah kayak berpacu dalam melodi. Oke, thank you banget Yesua. Pengalamannya sangat memperkaya ya buat gua, dan pastinya nanti kalau teman-teman join ada Yesua yang akan berbagi pengalamannya, itu juga akan memperkaya teman-teman. Jadi di kelas ini kita nggak cuma teori doang, tapi kita memang bener-bener pengen belajar bareng ya, step by step. Bahkan kita pengen denger pengalaman orang lain yang akan memperkaya kita, memperlengkapi kita. Jadi teman-teman join di kelas kita, Songwriting and Music Production dari ASEAN Unite Ministry Incubator. Thank you so much. Thank you so much. Yesua Abraham. Thank you ASEAN Unite. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu.